Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu Qala Syekhul Musannifu Sadiqin. Oke. Tsumma dzakara al-musannifu. Lalu al-musannif al-musannif atau penyusun kitab ini yaitu Abu Syuja' Al-Qadhi Abu Syuja' menyampaikan annahu mas'ulun, bahwasanya beliau ini diminta. Mas'ulun itu artinya diminta. Ada yang memohon kepada beliau untuk apa? Fi tasnifi hadzal mukhtasar, untuk menyusun mukhtasar ini. Mukhtasar itu adalah ringkasan ini. Fi tasnifi hadzal mukhtasari biqaulihi, mana kalimat yang menunjukkan bahwasanya beliau diminta? Sa'alani ba'dul asdiqai. Sa'alani menanyakan kepadaku, meminta kepadaku. Jadi sa'ala itu bisa meminta, bisa bertanya. Jadi kalau kita bilang sa'ala apa artinya? Tergantung konteks. Bisa meminta, bisa bertanya. Kalau kita wa idza sa'alta fas'alillah, itu artinya apa? Jangan bilang kalau bertanya kepada Allah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Tergantung konteks ya. Jam'u asdiqa, beberapa sahib, beberapa teman ya. Asdiqa itu jamak dari sadiq. Bukan sadiq ya. Kalau sadiq artinya orang yang jujur. Kalau sadiq itu artinya teman. Dan oleh karena itu sadiq itu disebut dari kata sadaqah, dari kata benar. Karena apa? Ada filosofinya. As-sadiq man sadaqaka, la man saddaqaka. Yang disebut dengan teman itu adalah man sadaqaka, orang yang jujur kepadamu. La man saddaqaka, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Saddaqaka artinya selalu mengatakan engkau benar. Sama dengan kadzaba. Kadzaba itu artinya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bin, artinya apa? Berbohong. Bukan berbohong. Banyak berbohong. Bukan. Kalau berbohong itu yakdzibu. Kalau yukadzibu, menyatakan sesuatu itu bohong. Yukadzibu bidin, mendustakan. Ana ukadzibuka. Apa bedanya dengan ana akdzibuka? Ibu, saya berbohong. Kalau ana akdzibuka, saya berbohong kepadamu. Karena ana ukadzibuka, aku menjadikan. Tidak, aku menyatakan kau bohong. Itu ya, ana ukadzibuka, dia berkata ana ukadzibuka. Saya tidak percaya, ana ukadzibuka, saya bilang ente bohong. Nah, Rasulullah itu dikatakan mereka kadzabu Rasulullah. Mereka mengatakan Rasulullah bohong, bukan mereka berbohong kepada Rasulullah. Itu sesuatu yang Beda. jadi berbeda makna, jangan sampai arti. Yukadzibunaka, lalu mereka yukadzibunaka artinya apa? Mereka berbohong kepadamu. Yukadzibunaka, mereka mendustaimu. Mendustaimu itu artinya bukan mereka berdusta kepadamu. Artinya mereka menyatakan kau dusta. Itu namanya kadzaba. Kadzaba wa tawalla. Ada kadzaba ya? Bukan itu. Itu abasa wa tawalla. Oke. Jam'u shadiq ya. Shadiq itu kan artinya dari sedekah ya. Oleh karena itu sedekah. Sedekah itu juga dari kata jujur. Artinya sebagai sedekah itu adalah bentuk kejujuran iman. Gitu. Jadi kalau orang rajin sedekah itu menjadi tanda was-sadaqatu burhan ya. Tidak salah begitu ya. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Kejujuran iman seseorang. Ya, sampai situ dulu. Hafizahumullahu ta'ala. Itu kan fi'il madhi ya. Hafizah fi'il madhi. Hum, mereka ya. Allah, fa'il. Hum jadi apa? Mereka itu. Objek, maf'ulun. Allah jadi fa'il. Artinya apa? Allah menjaga mereka. Kalau hafizah itu fi'il madhi berarti telah kan? Ya. Berarti Allah telah menjaga. Berarti kita cuma sedang memberitakan.
Allah telah menjaga mereka. Siapa itu? Asdika ya maksudnya ya. Nah, itu namanya jumlatun du'aiyah. Jumlah du'aiyah itu adalah redaksi untuk doa. Jadi redaksi untuk doa itu walaupun kita pakai fi'il madhi, kita pakai fi'il madhi ya. Misalnya kita katakan hafizahullah. Hafizahullah itu apa artinya? Allah telah menjaga dia? Tidak, semoga Allah menjaga dia. Itu namanya jumlatun doa. Iya, redaksi untuk berdoa tapi dalam bentuk fi'il madhi. Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Hafizah kan bisa. Yang Al-Mukarram Ustadz Abdul Fikar hafizahullah. Semoga Allah memberikan penjagaan, menjaga beliau. Almarhum Ustadz, almarhum. Almarhum juga itu doa. Harapan, rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Begitu kan? Radhiyallahu anhum. Sebuah doa. Semoga Allah meridai mereka. Oleh karena itu begitu ada kata-kata yang seperti itu kita tambahkan terjemahannya adalah semoga Allah, walaupun dia adalah kalimat berita. Kalimat berita itu kan sebenarnya sesuatu yang diberitakan ya. Pemberitaan itu kan menunjukkan fakta ya. Padahal ini kan belum kita tahu fakta atau belum, tapi ini adalah sebuah harapan. Oleh karena itu, karena ini adalah harapan, itu adalah bentuk doa. Maka dalam terjemahan kita tambahkan semoga Allah meridai mereka, semoga Allah merahmati mereka. Itu namanya jumlatun du'aiyah. Oke. Fi amanillah. Itu apa artinya? Itu kalimat berita toh? Kalian dalam pengamanan Allah. Itu apa? Jumlatun du'aiyah. Semoga. Tambahkan di situ. Semoga. Kalau menerjemahkan, semoga kalian dalam pengamanan Allah. Itu namanya jumlatun du'aiyah. Fi hifdzillahi wa aunihi. Dalam penjagaan Allah dan pertolongannya. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, maksudnya kepada jalan yang lurus. Ya, aqwam, jalan yang paling lurus. Aqwam, at-thariq adalah jalan yang paling lurus. Itu namanya jumlatun du'aiyah. Kalau nun wal qamal lam wa masturun itu bukan ini. Penutup muhadharah tapi bukan dalam bentuk doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kepada Allah taufik dan hidayah itu bisa doa, tapi bisa juga adalah bentuk iman. Bahwasanya bentuk pernyataan, bahwasanya memang hidayah dan taufik itu hanya di tangan Allah. Jadi saat memberikan makna tergantung konteks. Oke. An a'mala mukhtasaran, untuk mengerjakan sebuah mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Ringkasan. Nah, beliau berikan penjelasan mukhtasar itu oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau mengatakan yang mukhtasar itu definisinya adalah ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Yang sedikit lafalnya dan banyak maknanya. Jadi mukhtasar bukan cuma yang ringkas. Oh, itu ringkas tapi tidak mengandung makna. Itu bukan mukhtasar. Ya. Biasanya yang mukhtasar itu tapi bukan berarti paling dasar. Tapi biasanya yang mukhtasar itu untuk dasar, untuk mubtadi. Gitu ya. Untuk mukhtasar. Jadi ringkasan. Ringkasan itu apa saat kita meringkas buku? Apa ringkasan itu cuma sekadar asal comot yang penting singkat? Tidak. Ringkasan itu bagaimana kita mengambil intisari dari keseluruhan buku. Jadi apa yang kita tulis dalam misalnya 2 halaman itu mewakili keseluruhan buku. Itu disebut dengan mukhtasar. Tidak, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu, jadi apa yang bisa kita hasilkan dari isi buku. Oh, ini kesimpulannya. Tapi bisa saja dia tidak mengandung keseluruhan isi buku. Kalau mukhtasar, mengandung keseluruhan isi buku. Nah, mukhtasar ini, kenapa kita selalu belajar fikih harus dari mukhtasar? Agar kita mempunyai pandangan umum utuh terhadap sebuah ilmu. Dan itu matan. Matan itu semuanya
mukhtasar. Jadi pembelajaran ilmu pengetahuan keseluruhannya tidak dimulai dari matan. Matan itu kan istilah Arab ya. Tidak dimulai dari matan akan gagal. Struktur keilmuannya tidak akan terbentuk. Piramida. Itu kan ilmu itu seperti piramida ya, dari atas menjadi lebih kecil, lalu ke bawah menjadi lebih luas. Jangan mulai dari langsung belajar kitab apa, Masya Allah. Belajar kitab besar-besar orang. Pertanyaan, so belajar matan ente? Tidak. Langsung dengan perdebatan, yang langsung dengan syarah majmu'. Gagah betul dia, apa? Syarah muhallab. Majmu' syarah muhallab. Baru, iya, bahas masalah haid saja, itu sudah berapa 100 halaman. Itu tidak akan membentuk pengetahuan fikih. Karena dia akan pergi kebingungan, akan capek dia punya otak belajar. Maka dia harus belajar mukhtasar tuntas. Untuk apa? Dia punya pandangan utuh. Oh, itu fikih ini. Bab misalnya terkait dengan sholat, dia sudah tahu. Seluruh bab sholat dia sudah tahu. Tapi dasar-dasarnya. Oke. Semua bab tentang haid dia sudah tahu. Bab tentang tahara dia sudah tahu. Bab tentang zakat, tentang jihad, semua dia sudah tahu. Tapi semuanya adalah dasar-dasar. Nanti kalau ada perbedaan pendapat, mana dalil-dalilnya, itu soal kedua. Maka salah satu hal yang tidak benar kalau kita mengatakan jangan belajar matan, tidak ada dalil. Memang tidak diperuntukkan untuk itu. Ini namanya itu metodologi ya. Itu orang tidak mengerti metode. Oke. Kalau yang syarah apa yang dalil-dalil itu ada di syarah. Begitu kita belajar sedikit, misalnya Kifayatul Akhyar, itu kan baru syarah singkat ya. Itu sudah mulai ada dalil. Apalagi kalau kita belajar muhadzab, syarah majmu' syarah muhadzab, itu dalil semua. Dalil sangat teliti, bahkan perbedaan madhab sekaligus dengan dalilnya masing-masing. Saling berdiskusi mereka, bantah-membantah. Begitu. Oke, gitu ya. Fil fiqhi, dalam fikih mukhtasar, dalam ilmu fiqhi. Huwa lughatan, lanjut. Huwa lughatan al-fahmu. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah. Sekarang pertanyaannya, kenapa antum baca al-muktasabi? Berarti dia mengikuti apa? Berarti mengikuti ahkami, betul? Sekarang muktasabi atau muktasabu? Huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi atau al-muktasabu? Al-muktasabi. Hah? Al-muktasabi. Ya? Al-muktasabi atau al-muktasabu? Kalau kita baca al-muktasabi, berarti kan dia kita katakan mengikuti al-ahkam itu. Karena al-ahkam itu majrur toh? Berarti kan sifat toh? Pertanyaannya, ahkami itu asyariyati muannas atau mudzakkar? Muannas toh? Lihat, al-ahkami asyariyati pakai tak toh? Al-amaliyati. Itu kan sifat semua toh? Al-muktasabi kok tidak ada di punya tak? Kalau dia muannas berarti kan harus ada tak marbutah. Ini tidak ada tak marbutah. Berarti tidak mungkin dia sifat dari ahkam. Berarti dia sifat dari al-ilm. Berarti dia baris apa? Dhamma. Al-muktasabu min adillatiha al-tafsiliyah. Oke. Al-tafsiliyah. Jadi fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman terhadap sesuatu. Jadi pemahaman kita terhadap sesuatu disebut dengan fikih. Pemahaman kita terhadap tafsir itu fikih, terhadap akidah itu fikih. Oleh karena itu termasuk apa saja pengetahuan agama disebut tentang al-fikih, atau pengetahuan apa saja itu disebut dengan fikih. Bahkan al-Imam al-A'zam, Imam Abu Hanifah ya, Imam Agung, itu mengarang kitab akidahnya itu disebut dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Padahal kitab akidah Al-Fiqhu
al-akbar. Fikih akbar. Salah satu nama dari akidah itu adalah fikih akbar, walaupun tidak populer. Tapi itu untuk menunjukkan kepada kita makna fikih aslinya itu adalah pemahaman. Jadi ini bukan fikih yang dalam istilah yang dikenal dalam masyarakat akademik atau masyarakat umum. Fikih itu kan walaupun aslinya adalah paham, tapi dalam umumnya orang sudah tahu fikih itu ya yang terkait dengan ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Oke, al-ilmu, ilmu. Jadi istilahan ini istilahan. Al-ilmu bil ahkam, ilmu dengan hukum-hukum asy-syar'iyyati, hukum syariat. Berarti kalau bukan syariat tidak masuk ya. Dia tidak masuk. Jadi ada hukum-hukum. Kan hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa? Bukan hukum yang tadi yang kita pelajari. Bukan hukum yang 9 ini ya. Jadi dari sisi lainnya, hukum itu menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, menetapkan sesuatu untuk sesuatu itu ada 3. Melalui 3 jalur. Dan itu adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu ada 3. Jadi jalur pengetahuan kita itu ada 3. Yang pertama adalah hukum, namanya hukum akal, hukum logika, al-hukmul akli. Hukum akli itu sesuatu yang memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Misalnya, antum tidur dan tidak tidur. Itu mungkin atau tidak mungkin? Sesuatu mengumpulkan sesuatu yang bertolak belakang dalam satu waktu. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Yang menetapkan itu apa? Akal. Akal. Itu namanya hukum ilmu yang didapat dari akal. 1 tambah 1. Itu adalah 2. Itu hukum logika. Oleh karena itu matematika itu adalah logika. Logika murni. Yang kedua namanya hukum adi. Al-hukum al-adi. Hukum karena kebiasaan. Bukan karena Hukum normal. Bukan karena kebiasaan. Misalnya kersen itu mengandung obat-obatan yang kalau kita minum dia sembuh. Itu hukum apa? Akal? Logika mengatakan itu? Tidak. Tapi apa? Kebiasaan. Karena kebiasaan, karena eksperimen. Jadi berdasarkan eksperimen, dan itu yang berkembang sekali ini ya. Yang berkembang sekali itu adalah ilmu yang ada di alam ini yang Allah tetapkan. Jadi hukum yang Allah tetapkan di alam ini. Tapi bisa jadi tidak begitu. Bisa saja itu kersen memungkinkan untuk tidak jadi obat gula, tapi bisa jadi obat kanker, bisa. Tapi ini tetap dibikin itu karena Allah yang menetapkan seperti itu. Oke ya? Karena kebiasaannya. Api itu membakar. Itu hukum akal, logika, atau hukum kebiasaan? Kebiasaan, bukan hukum logika ya. Bukan logika yang mengatakan api itu harus membakar. Kalau di tangan Ustaz Ali tidak membakar. Oke. Ada yang ketiga namanya hukum syar'i. Hukum syar'i itu adalah hukum yang Allah tetapkan melalui nabinya. Itu hukum syar'i, dan itu informasinya melalui nabi, Al-Quran dan hadis, dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi dalil itu jangan kita katakan hanya dalil terlek ya, tapi apa yang kita pahami dari sebuah dalil itu adalah bagian dari dalil. Mana dalil ini? Ya antum, masalahnya apa pemahaman antum terhadap dalil? Mana dalilnya? Mana dalilnya sebuah, misalnya kita katakan, mana dalilnya baca mana dalilnya sholat tarawih 20 rakaat? Kita tanya dulu, apa yang antum tahu tentang dalil? Kalau yang antum pahami tentang dalil itu adalah nas sharih, berarti antum salah dalam memahami dalil. Kita samakan dulu apa itu dalil. Kita tidak sedang mengatakan sumber hukum ya. Kalau kita mengatakan masdar, itu berarti masdar itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau kita katakan dalil itu adalah sesuatu yang berasal dari ada Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang kita pahami terhadap Al-Quran dan Sunnah. Contoh, memukul ibu, memukul ayah, boleh atau tidak?
Tidak boleh. Mana dalilnya? Dari berbakti. Tidak ada dalil di situ. Tidak ada di situ mengatakan boleh memukul. Tidak ada di situ memukul. Kalau kita memahami dalil itu adalah harus tekstual, ya begitu hasilnya. Begitulah hasilnya. Berarti boleh memukul, boleh memaki-maki. Dan itu tidak akan dikatakan oleh seorang yang berakal, kan? Tapi kalau kita memakai logika oleh sebagian saudara-saudara kita yang memahami dalil itu harus tekstual. Mana dalil? Tidak ada dalil. Al-Quran dan sunnah. Jangan pakai akal. Nah, sekarang antum mengatakan boleh memukul ibu itu, antum pakai apa itu? Pakai akal. Akal itu untuk apa? Apa yang kita pahami. Apakah tidak pakai dalil? Pakai dalil. Tapi akal yang kita pakai untuk memahami dalil. Gitu. Jadi akal itu harus diperlukan, karena dalil saja tanpa akal tidak jadi mukallaf orang. Orang kalau tidak pakai akal berarti tidak mukallaf. Karena kalau orang tidak ada akal, mukallaf atau tidak? Yang disebut dengan mukallaf adalah balik, akil balik. Dia tidak ada akal seumur 20 tahun. Mukallaf? Tidak. Harus ada akal baru mukallaf. Jadi orang-orang yang tidak pakai akal untuk memahami dalil, artinya dia pada dasarnya tidak meminta kita untuk tidak menjadi mukallaf. Tidak pakai otak. Oke, itu ya. Al-amaliyah. Oke. Al-amaliyah artinya ada yang i'tiqadiyah. Amaliyah artinya yang bersifat praktis, yang kita lakukan ya oleh anggota tubuh. Anggota tubuh. Semua yang dilakukan oleh anggota tubuh itu semuanya adalah amaliyah. Yang keluar dari sini apa? Definisi ini. Al-i'tiqadiyah. Termasuk akhlak. Akhlak masuk enggak di sini? Tidak. Jadi hukum fikih tidak menyentuh hukum akhlak. Fikih tidak menyentuh hukum akidah. Oke ya? Ini kita sedang membahas definisi ya. Jadi fikih juga tidak menyentuh hukum yang terkait dengan eksperimen. Tidak. Itu bukan fikih. Tidak juga berkaitan dengan ilmu logika. Tidak. Oke ya? Ini dalam membuat definisi mereka itu sangat teliti. Definisi itu tidak boleh masuk sesuatu selain dia dan tidak boleh keluar dia di situ. Namanya jami', segala yang terkait dengan dia harus ada di situ. Jangan sampai sudah definisikan ternyata ada bahagian dari dia yang tidak terdefinisi. Oke ya? Tidak tertuliskan. Dan harus mane itu mencegah sesuatu selain dia masuk di situ. Kita bukan buat definisi, tapi kita katakan misalnya begini, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, kita tidak sebut amaliyah. Berarti tentang akhlak, tentang pentingnya mentazkiyatun nafs, itu berarti masuk. Berarti fikih juga itu? Oh tidak, bukan itu saya maksudkan. Berarti tambah dong dia punya definisi dengan al-amaliyah. Jadi ulama dulu itu bikin definisi tidak asal-asal ya. Tidak sembarang, teliti betul. Al-muktasabu, yang dihasilkan dari apa ilmu itu? Ilmunya ya, bukan hukumnya ya. Min adillatiha tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Kalau dari dalil ijmaliyah apa itu? Dalil-dalil umum. Fikih itu? Hah? Itu usul fikih. Sudah kita bahas di sini. Hah? Dalil fikih ala sabilil ijmal. Antum ingat lagi. Kalau ala sabilil ijmal itu bukan fikih. Misalnya al-aslu fil amri lil wujub. Itu dalil ijmal. Kita tidak sedang membahas satu-satu dalil itu. Tapi kalau sudah membahas satu-satu itu sudah tafsiliyah. Tapi kalau dalil umum bahwasanya perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini menunjukkan sunnah. Ini begini. Itu namanya usul fikih. Tapi kalau terperinci itu fikih. Oke, tahu beda usul fikih dengan fikih ya? Itu untuk mengeluarkan apa? Usul fikih. Karena kalau kita tidak sebut min adillatihi tafsiliyah, kita akan sebut usul fikih juga masuk di situ. Karena dia syar'iyyah, termasuk juga hasilnya amaliyah. Oke, begitu telitinya para ulama. Oke, sudah cukup ya. Ini sudah mendekat maghrib.
Kita sampai di situ saja. Min adillatiha at-tafsir.